apa namanya, kemarin itu ada hal yang sepertinya belum apa ya, terpaparkan dari apa yang ada di benak saya ketika Meme Bos menarasikan tentang eksistensi ketuhanannya gitu. Dengan cara kan dia menampakkan diri, dengan Meme Bos apa dengan siapa ya? Kayaknya kemarin juga kayaknya. Kemarin bukan sih, Me? Apa memang kemarin kau menjelaskan tentang eksistensi Tuhanmu itu? Eksistensi Tuhan. Ya udahlah, lanjut daripada mikirin hal yang ininya. Ya. Saya sempat kan gini beberapa ayat misal di tentang di surah Ar-Rahman, di surah jadi lupa. Itu apa yang ayatnya ini? Saya sambil mau bikin kopi dulu nih biar nggak tidur. Apalah yang duruna ilal ibili kaifa hulikot wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa nusibat. Fadzakir innama anta mudakir. Kami itu kan disuruh memahami tentang eksistensi Tuhan itu bukan mengorek-ngorek Tuhannya, tetapi disuruh berpikir Tuhan itu menginformasikan bahwa ini loh ciptaanku begini, ini begini, kamu pikirkan, aku informasikan begini. Nah, di situ kita bisa menemukan bahwa oh iya benar, Tuhanku itu ada karena dia memberitahukan tentang ciptaannya yang waktu itu pun manusia belum bisa menginformasikannya begitu. Begitu, Bosku. Ya, Tuhan itu memberitahukan hal yang tidak mungkin manusia lain tahu dengan cara kemahatauannya, dengan bukti-bukti yang ada dalam pemberitahuannya itu. Maksudnya gitu, Meme. Bukan dengan muncul, itu maksudnya Ustaz Ali. Karena begini, Meme Bos. Kan kemarin juga udah sempat saya sampaikan ya. Kita semua mungkin mengenai di awal ini akan ada kesepakatan bahwa yang namanya iblis itu adalah di Islam itu kan lakum adu mubin, sungguh ya, musuh yang nyata buat kalian atau musuh yang nyata buat manusia. Dan dia berjanji akan menyesatkan manusia, akan datang kepada manusia, cara menggodanya dari sisi kiri, kanan, atas, bawah gitu. Pokoknya gimana caranya dia menggoda manusia. Nah, makanya salah satu cara mereka itu kan bagaimana dia itu berpaling dari Tuhannya. Itu iblis. Karena apa? Ini hal yang fatal. Karena menyekutukan Tuhan itu, Tuhan tahu bahwa dia bukan suatu perkara dosa yang akan diampuni nanti kasusnya. Akhirnya apa? Ada iblis ini memang cara menggoda manusia itu dengan cara bahwa kehebatan dia gitu kan yang dia miliki, menarasikan bahwa aku ini Tuhan dengan cara apa, keajaiban di dalam bentuk tertentu atau misal berada di benda tertentu kan gitu. Sehingga apa? Orang itu sudah berpaling dari Tuhan, dia menyekutukan Tuhan. Nah, orang itu kan kalau dia tidak punya informasi tentang kebenaran Tuhannya, dia akan percaya karena ini sesuatu yang hebat. Nah, sementara kalau di Islam sudah ditegaskan bahwa Tuhan itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Makanya ketika ada sesuatu yang mengaku dia Tuhan, misal dia berbentuk sesuatu atau apapun itu yang itu indikasinya makhluk, maka di Islam itu sudah gugur semua. Nggak bisa. Karena apa? Tuhan sendiri sudah mengklaim, sudah menginformasikan bahwa aku ini tidak sama dengan makhluknya. Kalau ada makhluk sehebat apapun dia mengaku Tuhan, otomatis dia sudah bukan Tuhan. Karena Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Jadi begitu. Makanya ketika dipaksakan sehebat apapun dia orangnya, sehebat apapun jabatannya, mungkin kalangan Rasul atau apapun itu, tetap dia nggak bisa dikatakan Tuhan. Karena dia itu adalah makhluk. Makhluk itu berbeda dengan Kholik atau penciptanya. Gitu. Makin bingung nggak, Me? Iya, lumayan. Nah, sip. Lanjut dulu lah. Oh, kita langsung bahas ekstensi berarti ya? Lah, emang kita bahas apa dari tadi?
Oh iya, oke, kita lanjut. Iya, jadi di dalam kekristenan itu mengimani Tuhan itu kan adalah goib. Artinya sesuatu yang goib ini kan tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tuhan itu kan goib. Nah, jadi orang Kristen ini kan bingung. Bingungnya begini, loh, Tuhan ini kan goib, tidak pernah dilihat, tidak bisa dijangkau oleh apapun, tetapi ada sebuah kitab suci yang disebut dengan Alkitab mengklaim bahwasan Tuhan ini namanya YHWH yang menyatakan keagungan di dalam diri Yesus Kristus ini, yang mengaku bahwasan Dia pencipta alam semesta. Tetapi sebelum Alkitab ditulis pada zaman Musa, jutaan tahun itu alam semesta ini sudah ada, ataupun bumi sudah ada. Nah, artinya Tuhan ini memperkenalkan namanya ataupun memperkenalkan siapa Dia kepada Musa di Gunung Horeb ataupun Gunung Sinai di kitab Keluaran 3 dengan kitab Keluaran 19 menyatakan bahwasan nama Dia adalah YHWH ataupun dibaca dengan Yehova, bahwasan akulah pencipta alam semesta. Nah, ini terlambat sebenarnya. Seharusnya ketika Tuhan mengklaim bahwasan Dia pencipta alam semesta, seharusnya Dia memperkenalkan namanya ataupun memberitahu bahwasan Dia pencipta alam semesta itu kepada manusia yang pertama. Kenapa harus pada zaman Musa baru Dia memberitahu bahwasan oh, aku inilah pencipta alam semesta? Artinya Tuhan ini terlambat. Nah, tetapi dengan keterlambatan Tuhan yang kami imani, ketika Dia menyampaikan kepada Musa di Gunung Horeb ataupun Gunung Sinai bahwasan akulah YHWH, pencipta alam semesta, tetapi dengan keterlambatan tersebut, Dia langsung membuktikan ekstensinya ataupun menunjukkan ekstensinya, supaya apa? Supaya manusia yang mempunyai akal dan logika ini percaya bahwasan oh ya benar, bahwasan Dia benar-benar pencipta alam semesta. Artinya Tuhan ini tidak mitos. Seandainya kalau Tuhan ini tidak bisa menunjukkan ekstensi, maka saya katakan bisa saja kita menebak-nebak bahwasan Musa ini ngarang-ngarang. Saya yakin Musa ini ngarang-ngarang ini. Ini tebak-tebakan ya. Berarti dalam tebakan saya, lah Musa ini kok naik ke Gunung Horeb, Gunung Sinai, dia mencatat nama Tuhan YHWH, sang pemilik nama YHWH ini pencipta alam semesta. Tetapi kan Musa lupa bahwasan sebelum dia mencatat nama YHWH ini adalah pencipta alam semesta, jutaan tahun yang berlalu kan alam semesta sudah ada. Kalau kita menggunakan akal dan logika. Tetapi hebatnya Tuhan yang kami imani ini, ketika dengan keterlambatan Dia memperkenalkan namanya ataupun mengklaim bahwasan Dia pencipta alam semesta, tetapi Dia langsung menunjukkan ekstensinya. Dia menunjukkan ekstensinya itu di zaman Musa. Ketika Dia mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari penjajahan Mesir, ataupun dari penindasan-penindasan di Mesir. Nah, disitulah salah satu bentuk ekstensi Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel, bahwa sonia aku ini Tuhan, bukan mitos. Maka ketika Musa disuruh Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, maka ketika di dalam perjalanan mereka mau menyeberangi laut, maka di situ Tuhan menunjukkan mujizatnya, memberikan kuasanya kepada Musa untuk membelah laut. Nah, setelah membelah laut, bangsa Israel melewati laut tersebut. Nah, ketika Fir'aun dengan prajurit-prajuritnya mau ikut untuk menangkap orang Israel, ternyata mereka terkepung oleh laut. Dan akhirnya mereka ditenggelamkan. Nah, setelah melihat kejadian itu, bangsa Israel langsung berkata begini, mulai saat ini kami percaya kepada engkau, Musa, bahwasan engkau adalah nabi, dan mulai saat ini kami percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, disitulah ekstensi itu, fungsinya itu untuk menunjukkan keberadaan Tuhan ataupun satu pembuktian bahwasan Tuhan ini bukan mitos. Tetapi kalau Tuhan mengklaim bahwasan Dia pencipta alam semesta, tetapi pada kenyataan Dia tidak bisa menunjukkan ekstensi, lalu bagaimana kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan logika ini berpikiran bahwasan Tuhan ini ada?
Nah, ini yang membuat bingung. Tetapi syukur di dalam Alkitab tidak membuat kami bingung, tapi dia menjelaskan secara detail ketika Tuhan mengklaim dia pencipta alam semesta, dia langsung barengi dengan eksistensinya. Disitulah kami yakin bahwa Tuhan ada. Lanjutkan, Bang. Ustaz Mei, Alif, saya Ustaz Alif, sebelum ya Ustaz Alif lanjut, siap. walaupun ini sudah langsung, tapi biar terarah, perlu dibuat dulu. Ini kan tentang eksistensi Tuhan, gitu ya. Harusnya ada A dan B. Maksudnya A dan B itu, A adalah metodenya, caranya, gitu ya. Karena tadi Ustadz Alif bicara tentang cara, tapi Meme bicara tentang sejarah eksistensi Tuhan. Itu kan berbeda udah, nggak ketemu. Sehingga dibagi. Dua-dua harus bisa menyampaikan apa sejarah daripada eksistensi yang pernah Tuhan berikan. Yang kedua adalah caranya. Atau nomor satu, cara, metode menunjukkan eksistensi Tuhan. Yang kedua, sekali untuk selamanya. Karena kalau yang pakai Meme punya saja, itu berarti Tuhan harus berkali-kali setiap masanya harus melakukan pembuktian atau untuk eksistensinya. Sedangkan Meme sendiri nggak lihat itu kejadian. Dia harus percaya dari cerita itu. Nah, makanya kita harus bagi metodenya dulu. Paling bagus nanti ketemu dua-duanya, metode atau caranya yang paling baik tepat waktu untuk selamanya, misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti elegan jadinya. Jadi nggak satu di jarak jauh, satu di jarak jauh. Padahal temanya udah sama, tapi karena satu bicara tentang bukti sebelumnya, yang satu bahkan cuman berbicara caranya, nanti nggak ketemu. Gitu loh maksud saya. Memang mengerti maksudku? Mengerti. Boleh, Oke. boleh. Jadi harus ada dua hal. Bukan hanya cerita orang Israel saja yang pernah mengalami itu dan ini dan itu, gitu kan. Tapi kemudian apakah itu terus akan berlangsung sampai selamanya? Dan metodenya apakah hanya cara itu saja yang terbaik? Ataukah Ustadz Alif atau Meme punya cara menunjukkan eksistensi, tapi itu bisa dipakai long life, sepanjang masa. Semua orang bisa mengerti, semua orang bisa percaya, semua orang bisa masuk akal. Begitu loh. Oke? Jadi eksistensi Tuhan, tapi dua poin. Satu, caranya bagaimana yang masuk akal dan baik dan benar. Yang kedua, hanya satu kali atau untuk selamanya. Harus dibuktikan untuk selamanya itu dengan cara ini pasti bisa untuk selamanya. Yang ini tidak bisa, itu saling berlawanan nanti di situ. Oke? Saya bantu kalau memang mau, kalau enggak nanti satu di rel kiri, satu di rel kanan. Yang satu bicara bukti-bukti yang dia percaya bahwa itu sejarah yang pasti. Tapi yang sekarang ini nggak bisa buktikan. Begitu loh. Yang satu dengan pandangan cara yang baik, oh ini bisa untuk semua lah, berarti sudah selesai itu Meme, game over Memenya nanti. Oke, kembalikan Bang Alif, Ustaz Alif. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Abi. Ya, saya tadi turut prihatin lah ya ketika ada satu masa di mana umatnya itu merasa bingung. Karena dia belum mengenal Tuhannya, dan Tuhannya itu memperkenalkan diri di zaman Nabi Musa, di zaman Musa. Tapi tadi Memebo sudah mengatakan bahwa Tuhan menjawab kebingungan umatnya dengan cara menyatakan diri dengan cara tertentu ya. Tapi prihatin saya tetap tidak akan hilang gitu. Karena apa? Karena masa yang sudah berlalu mereka tidak mengenalnya gitu. Itu yang tidak bisa dibantah dari kebingungan tadi. Kalau di Islam pemahamannya itu jelas bahwa setiap umat itu ada nabinya. Setiap kurun, setiap peristiwa itu ada nabinya. Dan setiap nabi itu diberi wahyu. Wahyu yang pertama dipahami dia itu mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhannya. Dan itu yang akan didakwahkan kepada umatnya. Bisa dibaca di surah 21 ayat 25 surah Al-Anbiya. Itu mengenai bagaimana para nabi itu diberi wahyu untuk mengenal Tuhannya, lalu dia menyembah kepadanya. Nah, jadi di dalam konsep Islam itu para nabi itu tidak bingung. Makanya dari zaman manusia pertama sampai nabi terakhir Nabi Muhammad SAW,
para nabi itu sudah mengenal Tuhannya dan mereka sudah mengenal. Mereka tahu Tuhannya itu eksis karena memang dia menerima wahyu dari Sang Maha itu. Dia tahu siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu apa namanya Tuhannya itu, misal ketika ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh dan nabi lain sebagainya. Nah, memang pada peristiwa kurun itu tentu cara eksistensi menyampaikannya itu istilahnya berbeda sesuai dengan keadaan kaumnya. Nah, kami umat Nabi Muhammad SAW mengetahui eksistensi Tuhan itu dari dulu sampai nanti kapan itu ada tanpa awal dan tanpa akhir, ya memang lebih relevan. Karena apa? Informasinya disampaikan, aduh ya Allah, maaf noise, di Al-Quran gitu ya. Tentu masalah dalil argumentasi melalui Al-Quran, tetapi para nabinya sudah mengenal. Nah, bagaimana caranya kami mengenal eksistensi Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu seperti apa? Tentu dengan informasi yang kami terima atau yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri melalui nabinya kan. Banyak informasi yang sifatnya itu di luar kebiasaan manusia atau di luar pemahaman manusia, tetapi itu tidak bisa dibantah oleh manusia. Itu buktinya kayak gitu, bukan cara menjelma menjadi manusia gitu. Karena ya ini sebenarnya manusia ini sangat kecil lah di semesta ini, sangat kecil dibandingkan apalagi dibandingkan dengan planet lain gitu kan. Nah, bagaimana Tuhan memberitahukan ketika di surah ini apa? Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Aduh, kok jadi lupa lagi nih. Semua bertasbih atau kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ada makna bertasbih tentu buat manusia juga. Ada yang maknanya dia bertasbih itu dengan cara mengucap subhanallah juga. Dan memang selain itu juga berputar. Semesta ini berputar semuanya sesuai dengan orbitnya, rotasinya gitu. Wa kulum fi falaki yasbahun, itu di surah Yasin juga ada. Wa samsu tajril mustaqori lah, ada lika takdirul azizil alim, wal qamaru qadarnahu manazila hatta ada kalau urujunil qadim. Banyak mengenai peristiwa itu dan semua itu memang berputar mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Tuhannya. Ketika disuruh bertasbih, ya bertasbih semuanya. Bahkan di surah lain dikatakan, kamu datang kepadaku dengan cara terpaksa atau dengan cara taat. Mereka menjawab dengan cara taat. Itu langit dan bumi. Nah, ini informasi seperti ini memang sangat logis bahwa mereka itu tunduk patuh terhadap apa yang diperintahkannya gitu. Nah, ini bukti nyata bahwa Tuhan itu ada tanpa harus berubah menjadi makhluk tertentu gitu. Karena kalau memang misal begini, ketika Tuhan pernah berubah menjadi makhluk tertentu, nah itu suatu saat iblis itu bisa menyamarnya. Gua datanglah, menyamarlah. Karena ini ketika menjadi manusia, ada keterbatasan di sana. Nah, bisa jadi iblis nanti menggoda manusia dengan cara dia berubah wujud, dengan kehebatannya. Dia menjadi lebih dari yang sebelumnya menyatakan dirinya sebagai Tuhan gitu. Nah, itu buat dalam konsep kami itu mustahil. Nah, bagaimana Tuhan yang sesungguhnya itu adalah makanya tidak bisa diserupai dengan makhluknya. Jadi klaim itu tidak bisa dibantah, makanya Islam tidak bisa disesatkan dengan perkara seperti itu. Itu dulu Bro Meme, maaf kalau kurang lama ya. Oh, maaf kurang lama ya. Ya, saya bertanya langsung aja ya. Saya jawab langsung. Iya. Jadi begini Ustadz Alif, salah satu hadis ya mengatakan bahwasan Muhammad pertama kali bertemu Jibril itu di Gua Hira ya. Artinya Muhammad menerima wahyu itu di dalam Gua Hira dan terkonfirmasi bahwasan terjadi pada tahun sekitar 700-an Masehi ya. Nah, artinya Al-Qur'an ataupun Allah. Ya lanjut aja nggak apa-apa. Ya. Artinya Al-Qur'an ataupun Allah Subhanahu wa taala menyatakan keagungan kepada Muhammad melalui Jibril di dalam Gua Hira itu artinya tahun 700-an ya. Nah, lalu Muhammad menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, lalu dia menyampaikan kepada sahabatnya lalu dicatat ya. Nah,
pencatatan Al-Quran itu pada tahun 700-an Masehi. Dan pada zaman itu Muhammad mengatakan bahwasan saya menerima wahyu bahwasan Tuhan pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan dia yang menciptakan alam semesta. Lalu dicatat oleh sahabatnya. Nah, tetapi yang menjadi permasalahannya itu seperti yang saya katakan tadi, kita komparasikan dengan Tuhan yang saya imani tadi ketika dia memperkenalkan namanya kepada Musa di Gunung Horeb dengan keterlambatan tersebut, tetapi dia bisa membuktikan ekstensinya. Nah, di sini dengan keterlambatan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad, lalu dicatat, lalu memperkenalkan namanya Allah Subhanahu wa taala dan juga menyatakan bahwasan saya pencipta alam semesta. Tetapi di satu sisi kan alam semesta ini sudah ada ataupun bumi ini sudah ada jutaan tahun. Artinya sebelum Tuhan memperkenalkan namanya ataupun memberi wahyunya kepada Muhammad, jutaan tahun itu sudah ada bumi. Berarti ini kalau kita katakan adalah sebuah klaim. Sama juga seperti di dalam Alkitab, Tuhan saya pasti klaim. Tetapi dengan klaim tersebut dia bisa membuktikan eksistensinya itu, maka disitulah kami percaya bahwasan oh ya Tuhan kami ada. Nah di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwasan saya yang menciptakan alam semesta dan nama saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan klaim tersebut untuk membuktikan bahwasan benar-benar Allah Subhanahu wa taala ini pencipta alam semesta, dengan cara apa dia tunjukkan supaya oh kita sebagai manusia yang berakal ini yakin bahwasan oh ya benar Allah Subhanahu wa taala yang pencipta alam semesta. Dengan cara apa kira-kira? Yang dia Iya, dengan tunjukkan cara supaya kita percaya. Silakan. iya, dengan cara informasi yang disampaikannya. Sebelum Al-Quran datang, tidak ada yang bisa mengenarasikan seperti di surah Al-Mu'minun ayat 30 ya. Saya kalau nggak salah ya, sebentar saya coba buka dulu. Sorry. Bentar. Aduh, sorry ya. Al-Mu'minun 13. Iya, mengenai semesta. Yang awal mulanya itu bersatu padu. Al-Anbiya. Sorry, makanya Al-Anbiya ya. Aduh, iklan lagi. Sebentar. Ya. Al-Anbiya itu tadi yang ayat surah 21. Al-Anbiya kayaknya. Sebentar. Saya belum share screen ya. Astagfirullahaladzim. Oh, nggak bisa. Ya, baik. Di Al-Anbiya ayat 21 dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotko fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayya afala yu'minun. Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, mengenai informasi seperti ini, siapa sebelumnya yang sudah menginformasikan, Ada nggak? Jadi ini yang ada sedikit ini ya, satu teori kan mengatakan seperti teori Big Bang seperti itu. Teori itu kan berdasarkan penelitian. Big Bang itu kan baru terkemudian. Al-Quran sudah menarasikan informasi demikian. Dan ini Al-Quran seperti ini menyampaikan demikian. Adakah kitab lain yang menginformasikan bahwa sedemikian adanya atau seperti Al-Quran ini? Menurutmu gimana, Mei? Kalau berkaitan dengan teori Big Bang ataupun berkaitan dengan sains, kalau kita menggunakan akal dan logika, ketika sains menemukan demikian, lalu ada terkonfirmasi di dalam Alkitab ataupun terkonfirmasi di dalam Al-Quran, itu bisa saja secara kebetulan. Tetapi itu bukan bagian daripada eksistensi Tuhan. Artinya bukan bagian dari satu bentuk pembuktian Tuhan kepada ciptaannya. Nabi Muhammad itu bukan peneliti, bro. Apalagi ahli-ahli masalah meneliti demikian.
Nah, kitabmu kan udah ada duluan nih, udah ada duluan. Kalau itu tadi kamu bilang memang iya buat orang yang tidak beriman ketika itu adalah tidak bisa dibantah, mungkin solusi lain jawabannya adalah kebetulan. Itu tidak bisa kami pungkiri. Masalahnya apa? Ada yang lebih egois, Bro. Misal dia mengatakan, "Saya tidak percaya." Karena apa? Karena itu infonya dari Al-Qur'an. Misal ketika dibacakan di surah Yusuf ayat 94 itu. Walaupun dia levelnya orang yang punya gelar. Pokoknya saya tidak percaya karena saya tidak beriman kepada Al-Qur'an. Kan gitu konteksnya. Sebelum saya melihatnya sendiri. Padahal informasi itu sudah diterima oleh siapapun. Kan begitu. Nah, jadi mengenai ayat ini bahwa awal mulanya semesta seluruh ini awalnya bersatu padu lalu Allah pecahkan. Allah pisahkan semuanya. Dan ini ternyata berikutnya ada teori yang menemukan demikian. Nah, informasi seperti ini, bukan dari, mohon maaf kata ya, misalnya orang sembarangan gitu. Nabi kami juga tadi di awal diskusi sudah disinggung, bukan orang yang pemerhati sejarah, bukan orang yang belajar tentang ilmu pengetahuan, dia tidak pernah membaca, makanya ditegaskan Nabil Ummi ya gitu. Ketika membaca pun nggak mungkin dia melakukan menginformasikan demikian gitu. Misalkan gitu kan. Kenapa? Informasi ini pun belum ada. Nah, kalau satu ayat ini klaim ayat ini tidak ada yang bisa menyanggahnya atau membantahnya. Misal gini, ada ayat lain paling tidak sama isinya, tetapi dia lebih duluan. Ya oke lah gitu. Berarti paling tidak kita ada kesepakatan dulu nih. Nah, tinggal nanti berikutnya kita seperti mana bahas. Tetapi mengenai perbandingan ayat ini pun tidak ada bandingannya. Wah, berarti ini informasi ini bersumber bukan dari yang biasa, berarti dari yang maha tahu segalanya. Segala tahu peristiwanya, segala sesuatu ciptaannya gitu. Ya makanya yang perbandingan dengan ayat ini, saya mintalah please kali ini aja, adakah di kitabmu atau paling tidak di dalam inimu bahwa yang tentang seperti ini gitu. Kalau berkaitan dengan sains, Bang, saya jelaskan dulu ya. Kalau berkaitan dengan sains itu tidak bisa dibuktikan, itu tidak bisa kita itu tidak bisa untuk kita jelaskan tentang eksistensi Tuhan. Contoh seperti sebelum adanya Al-Qur'an ya. Ini karena kita cocokkan dengan sains itu tidak bisa untuk membuktikan eksistensi Tuhan, bukan tidak bisa itu. Contoh seperti di kitab Yesaya 40:22 ya. Bunyi ayatnya begini. Ini berkaitan dengan sains ya, tetapi ayat ini tidak bisa untuk dijadikan sebagai satu bentuk pembuktian Tuhan ataupun eksistensi Tuhan, bukan. Tidak bisa dijadikan itu. Yesaya 40:22 saya bacakan ya. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Yesaya 40:22. Di sini dikatakan Tuhan bahwasan dia yang bertata di atas bumi bulatan. Nah, pada zaman modern ini sains menemukan bahwasan bumi itu bulat. Artinya ayat ini cocok dengan sains, tetapi ayat ini tidak bisa kita jadikan salah satu bentuk pembuktian Tuhan ataupun eksistensi Tuhan, tidak bisa. Jadi sains tidak bisa kita sinkronkan ataupun kita korelasikan dengan eksistensi Tuhan. Eksistensi Tuhan itu yang saya maksud itu begini, Ustadz Alif. Tadi Yesaya berapa, Bro? Yesaya 40:22. Aduh, sebentar, noise. Yesaya berapa? Yesaya 40:22. Itu sudah diparalelkan dengan beberapa bahasa belum? Ya, ini terjemahannya. Kalau memang Ustadz Tata mau lihat, Ustadz Tata pula karena Yesaya Tata ya. 42. Saya 40:22. Saya karena kebiasaan dengan Ustadz Tata jadinya Ustadz Alif, saya bilang Ustadz Tata pula, ini gimana ini? 40:22 ya. 40:22 ya. Oke. Oke, lanjut dulu aja. Itu yang karena masalah ngomong bulat, apakah bulat misal gini, piring juga bulat, uang koin juga bulat. Iya, sebelum sains itu ada, Alkitab sudah menjelaskan di zaman Yesaya. Pada zaman Yesaya itu sains belum ada loh.
Tetapi Yesaya bisa menjelaskan itu karena Tuhan yang berfirman kepada dia bahwasan dia yang bertata di atas bulatan bumi, artinya bumi ini bulat. Nah, Yesaya tahu dari mana? Ya sudah pasti tahu dari Tuhan. Nah, di zaman modern ini sains menemukan bahwasan bumi ini bulat. Nah, maka saya katakan tadi kalau berkaitan dengan sains itu ketika cocok dengan Alkitab maupun Al-Qur'an itu tidak bisa kita kita bahas berkaitan dengan eksistensi Tuhan, tidak bisa kita kaitkan. Karena itu bisa saja kebetulan. Nah, eksistensi Tuhan bisa di-share. Aristoteles memberikan bukti bentuk bulat bumi pada sekitar 330 sebelum Masehi. Zaman Yesaya dengan Aristoteles itu kira-kira siapa yang duluan? 330 sebelum Masehi. Coba itu. Itu pembuktiannya loh. Itu pembuktiannya. Berarti ini masalahnya gini dulu, Pak Abi, maafkan. Itu sebenarnya itu kan bergeser terus. Sebenarnya kalau merujuk kepada misal di versi bahasa Inggris itu kan kalau nggak salah circle gitu ya. Dia itu bulatan tuh seperti bulat, tapi yang gepeng bukan bulat seperti bola. Enggak, kalau Ustadz Alif mengambil dari terjemahan bahasa Inggris itu kan terjemahan semua. Nah, untuk lebih memastikan lagi cari bahasa Ibraninya karena saya kan bahasa Ibrani. Kalau Ustadz masih ngambil di King James Version, ya sama aja itu terjemahan. Jadi yang mana nih? Ya sama aja. Saya katakan ya sia-sia kalau Ustadz masih ngambil di King James Version karena sama seperti LAI juga, Lembaga Alkitab Indonesia. Karena itu semuanya bulat. Memang bulatnya itu, arahnya itu sebenarnya seperti bulatan uang koin pun kan bulat. Itu pernah dibahas juga, bro. Jadi dan itu saya rasa kawan dari Kristen sebenarnya tidak bisa membantah dengan ayat itu ya. Yang di situ arah bulatnya itu, kata bulatnya itu seperti lempengan gitu loh. Atau seperti circle gitu, atau uang koin lah bulat-bulat, bukan bulat seperti bola. Nah, kalau begitu informasi Ustadz Alif. Ya. Yesaya itu 8 sebelum Masehi. Nah, itu tadi coba Pak Abi mungkin luruskan dulu tadi apa itu, maaf saya kepotong. Saya cuman teringat aja ini ayat ini. Aristoteles memberikan bukti bentuk bulat bumi pada 330 sebelum Masehi. Yesaya Bang Abi, cara menghitung tahun sebelum Masehi itu bagaimana cara menghitungnya? Coba kamu yang ini kan saya cuma nyari, kamu yang buktikan bahwa 330 Masehi dengan 8 sebelum Masehi itu gimana? Aku nggak tahu, kamu aja. Cara perhitungan sebelum Masehi dengan sesudah Masehi itu berbeda. Ini sama-sama sebelum Masehi. Cara perhitungan sebelum Masehi itu dari atas ke bawah. Tetapi setelah Masehi hitungnya dari bawah ke atas. Iya, coba dicontohkan gitu loh. Biar kita tahu gitu. Contohnya begini, Musa itu dituliskan di dalam Alkitab itu perkiraan Musa itu menulis Taurat itu sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Berarti bukan berarti hitungannya tahun 1600 Masehi, tidak, tetapi 2000 dikurangin 1600 berarti Musa menulis kitab sekitar tahun 400 Masehi. Jadi Aristoteles dengan Yesaya sudah pasti Yesaya lebih duluan. Nih sumber yang benarnya, Yesaya adalah figur utama dalam kitab Yesaya. Ia adalah Nabi Yudea abad ke-8 sebelum Masehi. Tapi sebentar, belum selesai. Ia dipanggil sebagai nabi pada tahun matinya Raja Uzia, sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Kalau Aristoteles tadi 330 sebelum Masehi. Ya lebih tua Yesaya, Bang. Perhitungannya lebih tua Yesaya. Kalau 8 sebelum Masehi?
Itu berarti 8 abad ya? 8 abad atau 8 apa itu? Kalau itu 800 abad. kan 800 kan Kalau itu abad. abad. Kalau tadi, oh iya, berarti saya harus cari tahu Aristoteles ini tahun atau ini ya. Oke, lanjut. Tapi yang pasti itu kan ada yang gereja itu menolak tentang adanya teori bahwa bumi itu bulat, termasuk siapa yang pernah dihukum itu. Kan itu toh. Bukan, ini kita lanjutkan aja ke Oke, eksistensi lanjut, Tuhan. lanjut. Kalau berkaitan dengan sains, saya katakan sains itu ketika mereka menemukan kesamaan di dalam Al-Quran ataupun Alkitab, itu tidak bisa dipastikan bahwasan itu benar-benar sama gitu loh. Yang saya maksud itu begini, bisa saja itu kemungkinan sama. Nah, contoh seperti di Alkitab ini juga saya mengatakan bisa saja sama. Jadi itu tidak berarti berkaitan dengan pembahasannya eksistensi tentang Tuhan. metode, Meme, dengan Ustadz Alif, pembahasannya tentang caranya yang benar bagaimana. Iya, caranya yang benar lanjut. untuk caranya yang benar untuk dia membuktikan bahwasan ini saya ada loh, ataupun cara untuk membuktikan bahwasan saya ini bukan klaim semata. Iya, lanjut. Iya, Nah, betul. itu yang saya Makanya untuk sains. menentukan itu dulu. Untuk menentukan cara yang benar dulu berarti, jangan yang lain-lain dulu. Cara yang paling benar untuk membuktikan eksistensinya yang paling tepat itu bagaimana. Oke, yang ada di Kristen dan ada di Islam, baru kemudian di-compare. Silakan, Ustadz Alif sama Meme. ya, Ya, sebenarnya silakan tadi Ustaz Alif, silakan. ya mengenai apa yang kami paparkan atau kami suguhkan satu ayat di surah Al-Anbiya itu, yaitu memang tidak bisa dibantah. Pertama karena itu memang peristiwa yang wah, dan itu penemuan itu pun kan terkemudian, dan memang demikian adanya begitu loh, dan itu memang tidak ada ayat yang bisa menandinginya, saya bilang begitu. Lalu itu tentang bagaimana bumi. Lalu kedua, bagaimana tentang Tuhan itu menciptakan segala sesuatu makhluknya, manusia, dan segala rezekinya dan lain sebagainya. Itu pun kita kembalikan bahwa kita mana yang bisa menandingi tentang eksistensi Tuhan, mengenai bagaimana dia mengurus. Kalau di Al-Quran kan jelas ayatnya, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu kan, Tuhan yang mengurus, menciptakan, mengurus dan mengatur seluruh semesta alam tanpa ada yang terkecuali gitu. Jadi tanpa ada yang dikesampingkan seluruh makhluknya. Dan di situ makanya di Al-Quran ada beberapa narasi atau informasi yang disampaikan tentang langit demikian, informasinya tentang bumi demikian, tentang manusia ciptaannya demikian, tentang apa yang ada di dasar lautan demikian. Makanya di surah Ar-Rahman itu dikatakan tentang informasi-informasi yang demikian itu kan kalimatnya apa? Bukan masalah kalian itu minta nikmat, tapi nikmat Tuhan mana lagi yang mau kau dustakan? Sebelum engkau memintanya, segala sesuatu sudah diberikannya informasinya. Makanya kamu itu jangan nuntut nikmat lagi, tetapi syukuri dulu nikmat yang ada. Karena sudah terlalu banyak nikmat yang diberikan, tapi kamu belum mensyukurinya. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kan gitu. Maka nikmat Tuhan manakah yang lagi kau dustakan? Maksudnya apa di situ? Tentang segala informasi yang diberikan oleh Al-Quran yang memang tidak ada yang bisa membantahnya. Mustahil ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan, menginformasikan itu, kalau itu bukan dari wahyu gitu. Karena apa? Informasinya itu di luar nalar manusia atau di luar pengetahuan manusia, apalagi pada masa itu begitu. Nah, mengenai ayat-ayat seperti ini, inilah pembuktiannya bahwa Tuhan itu ada. Informasinya disampaikan. Bagaimana temuannya nanti bisa terkemudian, orang itu bisa berpikir. Makanya di situ banyak yang menarasikan ayatnya bahwa apakah kamu tidak bisa berpikir seperti tadi yang saya beberapa ayat kan, afal yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat gitu kan, bagaimana tentang Tuhan menciptakan unta, meninggikan langit, meninggikan gunung gitu kan, lalu dan kamu berpikir, disuruh berpikir di sana gitu. Nah, informasinya itu ada. Nah, hal-hal seperti ini membuktikan eksistensi Tuhan yang benar itu ada, dan itu adalah merujuk apa yang ada di Al-Quran gitu.
Dan ini tidak ada yang bisa membantah. Al-Quran itu udah duluan menginformasikan tentang yang ditemukan nanti oleh baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu sains itu terkemudian nanti. Makanya dari Sang Maha Tahu bahwa dia memberitahukannya seperti itu. Misalkan tentang beberapa ayat tadi, kalau di Ar-Rahman ada tentang bagaimana khalaqal insana min solsolin kal fakhor wa khalaqal janna min marijim min nar gitu ya. Bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah, demikian Allah menciptakan jin dari api dan lain sebagainya. Lalu tentang bagaimana proses manusia itu diciptakan, seperti apa tahapannya, bagaimana itu Al-Quran memberitahu. Kan Nabi kami itu bukan belajar sekolah kedokteran atau sekolah tentang apa istilahnya anatomi tubuh dan lain sebagainya, itu nggak ada hubungannya. Tapi dia bisa menginformasikan. Nah, seperti inilah datangnya dari Sang Maha Benar, karena dia Sang Maha mengetahui segalanya. Nah, saya minta dulu nih, klaim dulu dari Memembos tentang eksistensi Tuhan itu, standarnya itu yang seperti apa dulu. Dari sekarang coba tegakkan. Nanti saya yang kejar di situ dan kau boleh kejar aku. Kita saling kejar-kejaran. Bingung juga ya kejar-kejaran. Berarti ujung-ujungnya Lanjut. lomba-lombaan gitu, lomba kejar-kejaran. Oke, saya lanjutkan permintaan Ustadz Alif. Dari sudut pandang Kristen berkaitan dengan eksistensi Tuhan itu seperti apa sih? Jadi dari sudut pandang Kristen itu, ketika memandang eksistensi Tuhan itu tidak dilihat dari penemuan-penemuan sains pada zaman modern lalu dicocokkan dengan yang terkonfirmasi di dalam Alkitab, tidak. Contoh seperti Ustadz Alif paparkan tadi, bahwasan salah satu bentuk eksistensi Tuhan kami itu, iya, ketika tahun 600 Masehi atau 700 Masehi itu dia berfirman kepada Muhammad, lalu firmannya itu dicatat, lalu zaman modern sekarang ada sains yang menemukan ada kesamaan. Nah, menurut kami itu bukan eksistensi. Eksistensi dari sudut pandang Kristen berkaitan dengan Tuhan itu seperti ini contohnya. Saya jelaskan ya. Saya buka di Keluaran 19 ayat 9 sampai habis ya. Begini. Saya ambil dulu di Keluaran 3 dulu ya. Di Keluaran 3 ketika pertama kali dia menyatakan namanya dulu ya. Keluaran 3. Keluaran 3 kita ambil dari 15-16-nya. Nah, ini kita ambil ayat ini dia. Contohnya begini. Musa pertama kali bertemu dengan Tuhan itu di Keluaran 3 ya. Keluaran 3 atau 2 mungkin antara itu. Jadi di Keluaran 3 ini ketika Tuhan bertemu dengan Musa, apa kata Tuhan kepada Musa di Keluaran 3 ayat 15 sampai 16? Bunyinya begini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku untuk turun-temurun. Nah, di sini dia mengatakan nama dia adalah YHWH. Nah, ini awal pertemuan dia dengan Musa, dia sudah memperkenalkan namanya bahwasan namaku YHWH. Nah, apakah ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk pergi ke bangsa Israel, pergi ke tanah Mesir untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir, dari cengkraman Fir'aun, apakah bangsa Israel mempercayai begitu saja dengan perkataan Musa? Apakah benar atau tidak Musa ini berbicara bahwasan ada Tuhan yang mengutus dia untuk membebaskan kami dari cengkraman Fir'aun? Nah, tetapi Musa meyakinkan mereka bahwasan ya benar, bahwasan ada Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini yang menyatakan kepada saya bahwasan nama dia adalah YHWH dan dia adalah Tuhan nenek moyang kita, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang telah menyatakan namanya kepadaku, dan dia mengutus aku untuk membebaskan kalian dari tanah Mesir untuk keluar menuju tanah Kanaan. Musa meyakinkan mereka. Tetapi ketika Musa meyakinkan mereka, mereka terus membantah dan mereka tidak yakin. Tetapi pada akhirnya mereka mau ikut apa yang dikatakan oleh Musa. Akhirnya Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir
seperti yang saya ceritakan tadi, ketika di dalam perjalanan mereka mau melewati laut, maka di situ Tuhan menggunakan Musa sebagai alat untuk menunjukkan kebesarannya. Maka Musa mengangkat tongkat, maka laut terbelah, maka orang Israel lewat. Setelah orang Israel lewat, Fir'aun dan prajuritnya mau nyusul untuk mengejar, maka Musa menurunkan tongkatnya, maka air laut menenggelamkan mereka. Nah, setelah menenggelamkan mereka itu, lalu bangsa Israel berkata kepada Musa, mulai saat ini kami percaya bahwasan engkau adalah Nabi Allah, dan juga kami percaya kepada Tuhan yang mengutus engkau. Nah, itu ekstensi yang pertama. Nah, ekstensi yang kedua di Keluaran 3 begini. Ini ekstensi itu artinya salah satu bentuk pembuktian Tuhan ya, supaya ciptaan itu percaya. Nah, saya bacakan di kitab Keluaran 19 ayat 9 sampai habis. Ini salah satu bentuk pembuktian ataupun ekstensi. Nah, ketika dengan keraguan-keraguan umat Israel terhadap Tuhan, bahwasan Tuhan ini ada atau tidak, tetapi dengan ekstensi ini Israel percaya bahwasan Tuhan itu ada. Jadi ketika Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai, dia berbicara dengan Musa bahwasan aku akan datang dalam nyala api ataupun awan. Nah, saya bacakan ya. Keluaran 19 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Tuhan berjanji kepada Musa di Gunung Sinai bahwasan aku akan datang dalam awan, supaya apa? Supaya maksud bangsa Israel itu percaya kepada engkau, supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Dan akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwasan dalam 3 hari Tuhan akan datang dalam nyala api ataupun awan. Dan terbukti setelah mereka menunggu sampai 3 hari, Tuhan turun dalam nyala api dan awan untuk membuktikan kepada bangsa Israel bahwasan Tuhan itu ada. Nah, di situ disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Sebuah awan Emang turun udah dari atas. jutaan? Iya dong. Gemuruh begitu besar turun dari atas. Nah, di situ disaksikan langsung oleh orang Yahudi, maka itulah salah satu bentuk ekstensi Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Yahudi secara langsung, supaya ciptaan ini yakin bahwasan, oh, klaim Tuhan ini tidak kosong. Kalau sekarang eksistensinya gimana, Mek? Sekarang tidak ada lagi nabi yang Dibuktikannya. diutus. Sekarang nabi Iya. tidak ada lagi nabi yang diutus, jadi sekarang orang harus mengimani. Iya, mengimaninya itu kan gini, maksudnya cerita lalu bagaimana orang itu bisa mengimani seperti yang diceritakan gitu kan. Ada nggak pembuktian gitu. Soalnya kan Yes. tadi kan menceritakan tentang eksistensi, tapi memang menceritakan tentang bagaimana peristiwa waktu itu. Nah, eksistensi itu membuktikan bahwa yang maha benar itu menyampaikan itu terkorelasi juga bahwa dengan apa logika kita atau pikiran kita atau akal sehat kita. Ini kan yang sedang kita bahas. Artinya kita bisa menerima akal sehat itu bahwa itu tuh eksis gitu loh. Misal ada pembuktiannya itu seperti apa gitu. Ini oh ya, lanjut dulu, Mek. Kamu selesaikan dulu deh. Karena tadi agak ini. Lanjut. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Jadi ini Ya. adalah salah satu bentuk ekstensi atau pembuktian Tapi jangan lama-lama. keberadaan. Nah, jadi salah satu ekstensi ataupun salah satu bentuk pembuktian kepada ciptaannya bahwasan Tuhan ini tidak klaim kosong, dan juga Musa itu tidak klaim kosong. Karena sebelum Tuhan turun dalam nyala api ataupun awan, sebelum Tuhan turun, Tuhan memperkenalkan Musa, memperkenalkan namanya kepada Musa, tidak ada saksi di situ. Jadi ketika Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwasan ada Tuhan yang memperkenalkan namanya kepada saya, dan dia mengklaim bahwasan dia pencipta alam semesta, maka orang Israel ini tidak percaya. Ah, Musa, kamu omong kosong, bicara kosong kamu. Nah, untuk membuktikan bahwasan Tuhan ini benar-benar ada, dan Tuhan mau meyakinkan kepada bangsa Israel bahwasan, oh, Musa itu berbicara bukan kosong, tetapi saya akan buktikan dan saya akan datang, saya akan tunjukkan kepada kalian bahwasan Musa itu tidak berbicara kosong, tetapi saya akan buktikan. Dan bukti ketika Tuhan memanggil Musa ke Gunung Sinai, dan Tuhan menyampaikan bahwasan dalam 3 hari aku akan datang dalam awan yang tebal, supaya maksud
bangsa Israel itu mendengarkan perkataan-perkataanku, dan juga mereka senantiasa percaya kepada kamu. Dan terbukti 3 hari kemudian Tuhan datang dalam awan yang tebal dan disaksikan oleh orang Israel. Nah, disitulah disebut eksistensi Tuhan, ataupun Tuhan menunjukkan keberadaannya. Artinya Tuhan ini bukan mitos. Artinya dia benar-benar ada. Artinya klaim-klaim di dalam Alkitab bahwasan dia pencipta alam semesta, namanya dia adalah Yahweh, semua itu dibenarkan karena ada pembuktiannya. Nah, pertanyaan saya itu, pembuktian Allah Subhanahu wa taala ini apa kira-kira sehingga tahun 700 Masehi mengklaim bahwasan dia pencipta alam semesta, namanya adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada kenyataan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwasan dia pencipta alam semesta, jutaan tahun yang berlalu tuh alam semesta ini sudah ada. Nah, untuk meyakinkan umat manusia bahwasan klaim-klaim Muhammad ini benar, ini bagaimana caranya kira-kira ini? Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih Bro Meme Bos. Dengan sabar hati aku menunggu dan aku siap dengan sabar hati juga menjelaskan. Begini Bro Meme Bos, di awal tadi kita sudah menjelaskan bahwa yang namanya mengklaim pencipta semesta, maka kami suguhkan ayatnya, yaitu bagaimana semesta ini dulunya awalnya bersatu padu, dan itu tidak bisa disanggah oleh kitab manapun karena tidak ada narasi informasi seperti itu, dan itu kebenaran mutlak datangnya dari Tuhan karena tidak ada yang bisa membantahnya. Adanya kemudian sebuah penelitian atau teori yang mendekati pada kebenaran, maka dia selaras dengan penelitian. Lalu kedua, tentang peristiwa Nabi Musa, bagaimana kita sebagai umat yang sekarang bisa membuktikan eksistensi Tuhan itu bahwa benar adanya. Nah, ketika tadi Bro Meme Bos mengatakan bahwa Yahweh namanya sampai selamanya sebutannya, buktinya sekarang ini kawan-kawan Kristen, mohon maaf, sudah jarang-jarang atau tidak menyebut nama Yahweh lagi, tapi berganti nama Yesus dan atas nama Bapa dan lain sebagainya. Itu sudah berubah, artinya tidak terbuktikan. Ini mohon maaf dulu Meme Bos, saya sebagai penyanggah, kan saya sedang mengejar Anda dan Anda boleh mengejar saya. Lalu berikutnya lagi tentang bagaimana yang Anda ceritakan tentang bagaimana peristiwa Nabi Musa sehingga bisa diterima oleh akal sehat kita. Di Islam dikatakan bahwa yang mengenalkan kepada Nabi Musa langsung tegas namanya yaitu Allah. Innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Aduh ya Allah, jadi lupa berikutnya. Tapi nggak apa-apalah poin berikutnya ya. Nah, bagaimana membuktikan kebenaran tentang Tuhannya Nabi Musa itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Ini juga Anda tidak bisa bantah. Ini bukti eksistensi adanya Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kamu, karena kan saya tidak bisa sambil share screen nih. Kamu bisa buka di surah Yunus surah 10 ayat 92. Di situ diinformasikan bahwa bagaimana Al-Qur'an lebih berani, karena itu datanya dari Sang Maha Kuasa, berani mengatakan bahwa pada hari ini aku, ketika peristiwa setelah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Firaun. Silakan Bro Meme sambil buka Al-Qur'annya ya, dibaca, diteliti, ditelaah. Lalu di situ dikatakan dan Allah selamatkan tubuh atau jasad Firaun. Nah, ini kebenaran dari Sang Maha menginformasikan. Karena apa? Dibuktikannya lagi kemudian nanti. Nabi Muhammad SAW itu juga nggak tahu, bagaimana mungkin dia tahu bahwa jasad Fir'aun itu diselamatkan, dibuktikan, nanti bisa jadi pelajaran, menjadi pelajaran ya. Yang ini saya bukan host, jadi nggak bisa sambil share screen. Ini adminnya masih ada nggak sih? Bentar. Ayo. Ya, Bro, memang sudah dibuka ayatnya di surah 92. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Dor. Begitu loh infonya. Dan itu dibuktikan, malah ada yang menemukan. Itu membuktikan bahwa tanda-tanda kekuasaannya itu ada. Siapa Tuhannya Nabi Musa? Allah Subhanahu wa taala, sudah dikenalkan. Begitu Bro Meme Bos, caranya kita bahwa eksistensi Tuhan itu ada. Dan itu dibuktikan, diterima oleh akal sehat, dibuktikan oleh pengetahuan-pengetahuan, penemuan-penemuan. Di-share itu, Ustaz. Begitu caranya, ya? Udah bisa di-share. Oh, sudah bisa ya? Oke, sebentar. Oh iya, siap. Ini Meme Bos. Begini caranya, kalau tentang bagaimana narasi tadi, informasi disaksikan, itu peristiwa lalu yang tidak bisa diterima atau dibuktikan oleh orang-orang terkemudian. Sehingga orang-orang sekarang itu cerdas, mudah mencari ilmu, pengetahuan, mudah mencari informasi, mudah menemukan sesuatu yang tidak biasanya. Nah, seperti ini diinformasikan dulu, dibuktikan kemudian.
orang-orang bisa menerima, tidak bisa menolak. Begitu caranya Bro Meme Bos, bahwa eksistensi Tuhan yang Maha Mengetahui, yang Maha Memelihara, yang Maha Mengatur, mengurus sesuatu sesuai dengan dikehendakinya itu ada. Ayo, ada yang raise hand. Boleh kasih kesempatan dulu Bro Meme, biar kau tarik napas dulu, aku hembuskan napas. Itu ada yang raise hand soalnya. Kau Itu kasih bukti-bukti begini lagi lah. Ini bukti eksistensi Tuhan loh, ini kayak gini nih. bukan, kalau ekstensi Tuhan sudah saya katakan tadi itu tidak apa ya? Tidak dibenarkan dengan sains. Sains kan sudah saya katakan tadi, penemuan-penemuan itu sudah saya katakan tadi bisa saja itu kebetulan. Yang saya maksud ekstensi itu, Asik. coba kita lihat. Gini, bro, gini. Gini dulu. Ini kan jadi gini. Ini kisah Nabi Musa. Ini yang saya share screen ya. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana beliau diselamatkan dari kejaran Firaun. Lalu di situ di sini dinarasikan. Ini narasinya jelas loh. Informasinya jelas. Ya. Bahwa selamatkan badanmu. Ini badanmu ini kepada Firaun. Agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, itu dibuktikan, ditemukan bahwa ini informasi ini kan, kalau memang dia ini kan mungkin gini ya, bahasa kasarnya ngomong, maaf saya Al-Quran saya, so tahu benar ini Nabi Muhammad gitu kan, ngapain ngomong-ngomong kayak gini. Pada saat itu mungkin sulit dibuktikan, karena nggak sulit pembuktian gitu. Nah, bukti kebenaran Tuhan itu ada, itu kan bukti apa yang disampaikannya itu benar, eksis. Dibuktikan waktu itu ada, ditemukan. Kau bisa cari beberapa referensi di media mainstream atau media yang memang itu diterima atau resmi kan, memang ada jasad Firaun ditemukan, mumi Firaun ditemukan. Artinya ini tidak menyalahi gitu loh. Dulu tidak bisa dibuktikan atau belum dibuktikan, dibuktikannya terkemudian ditemukan jasadnya. Nah, hal seperti ini informasi yang datang ini bukan sembarangan berarti gitu. Datangnya dari Sang Maha Benar. Begitu caranya, ini bukti bahwa Tuhan itu eksis, ada. Bagaimana juga nanti ini kan peristiwa lalu, belum peristiwa kini dan peristiwa nanti yang akan datang. Kita akan membuktikan bahwa Tuhan mana yang eksis, dan itu informasinya itu diterima oleh logika manusia. Apalagi orang sekarang itu lebih cerdas. Maksud lebih cerdas itu lebih mudah menemukan informasi, ilmu, dan penemuan-penemuan gitu, Bro Meme. Baik, iklan dulu, iklan. Iklan. Der lah. Iklan. Kang Meme, dilanjut. Mancing-mancing Meme ngegas dari tadi ini, nggak ngegas. Iya, dari tadi nggak seru Meme, kalau ngegas nggak seru Digas Kang Meme. Saya lanjutkan ya. Siap, lanjut. Ya, jadi begini, Ustadz Tata harus pahami dulu Ustadz Tata lagi kacau nih memang. Ustadz Alif. Iya, nanti Ketiga kali saya sebut Ustadz Tata, ini ada apa ya? Berarti Antum terkesan dengan kami di sini. Silahkan dilanjutkan. Enggak, karena memang ya nggak sulit menemukan dalil sih, jadi ya salah. kita fokusnya salah gitu. lanjut. Iya, jadi begini loh maksud saya. Sebelum Ustadz Alif memaparkan berkaitan dengan sains ataupun ada kesamaan di dalam Al-Quran itu, sebaiknya Ustadz Alif lihat dulu di KBBI arti ekstensi. Ekstensi itu artinya hal berada atau keberadaan. Artinya ini salah satu bentuk pembuktian keberadaan Sang Pencipta. Bukan berkaitan dengan sains, tidak. Kalau dipaparkan oleh Ustadz Alif tadi itu berkaitan dengan sains, itu berarti bukan ekstensi. Nah, ekstensi ini artinya hal berada ataupun keberadaan. Artinya keberadaan Sang Pencipta ini dengan cara apa? Dia buktikan kepada manusia bahwasannya saya ini ada. Makanya itu disebut ekstensi atau dengan perbuatan lah yang bisa disaksikan. Keliru itu Meme. Jadi gini, eksistensi ini tentang keberadaan. Keberadaan itu bisa dibuktikan melalui salah satunya melalui sains, kan begitu. Tuh. Contoh begini Ustadz Alif, saya lanjutkan dulu bentar.
Contoh begini, di dalam Yesaya 63:15 menjelaskan begini. Ini salah satu bentuk ekstensi ya, keberadaan berarti. Yesaya 63:15 bunyinya begini, pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Artinya Yesaya ini menjelaskan bahwasan keberadaan Tuhan ini ada di surga. Nah, ini berkaitan dengan identitas. Nah, setelah Tuhan menyatakan keberadaan ataupun identitasnya ini, apakah orang-orang akan percaya begitu saja bahwasan Yesaya ini tahu dari mana dia ini Tuhan itu ada di surga? Apakah kita imani saja? Masa dia mengatakan Tuhan itu ada di surga? Maka di sini Tuhan mau meyakinkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesaya itu, maka dengan cara satu-satu, ekstensi apa yang akan dia buat supaya orang-orang tersebut itu bisa yakin kepada Yesaya, ataupun kepada Musa, ataupun kepada Abraham, ataupun yang lain-lain. Supaya apa? Supaya orang-orang tersebut jangan menilai Yesaya, ataupun Musa, ataupun Abraham itu berbicara kosong. Contoh, Yesaya mengatakan Tuhan itu ada di surga. Nah, orang akan bertanya, surga itu di mana Yesaya? Kok kamu tahu dari mana bahwasan surga itu ada? Kamu tahu dari mana Tuhan itu ada di surga? Nah, dengan cara apa Tuhan meyakinkan ciptaan ini supaya apa yang dikatakan Yesaya kepada mereka ini benar? Dengan cara apa? Dengan cara satu-satunya dia harus menunjukkan ekstensinya. Nah, ekstensi apa ini untuk meyakinkan kepada mereka? Sudah saya paparkan tadi. Di Keluaran 19 tadi, itu adalah salah satu bentuk ekstensi untuk meyakinkan hal keberadaannya ataupun keberadaannya. Supaya manusia tersebut, ketika mereka mendengar apa yang dipaparkan oleh Musa, Yesaya, ataupun skill yang lain, itu mereka yakin bahwasan Tuhan itu pernah datang kepada kami. Walaupun secara wujud asli dia tidak menunjukkan, tetapi dengan ekstensinya, walaupun dia turun hanya dalam berupa awan ataupun api, tetapi kami menyaksikan di situ. Artinya Tuhan yang diberitakan oleh Musa ataupun Yeskiel atau Yesaya ataupun nabi-nabi yang lain ini benar ada. Artinya ketika Musa mengatakan bahwasan Tuhan kami ini mengklaim pencipta alam semesta, ya benar karena dia ada. Nah, ini disebut ekstensi. Nah, ekstensi ini adalah salah satu bentuk pembuktian supaya meyakinkan kepada orang bahwasan Tuhan itu ada. Karena Tuhan ini kan goib, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Masa manusia tidak bisa menjangkau Tuhan, lalu orang percaya begitu saja kepada Yesaya ataupun Musa ataupun Yeskiel ataupun yang lain-lain? Kan tidak mungkin. Sebagai orang yang mempunyai akal dan logika, maka kita harus bertanya kepada Yesaya, mana Tuhan yang kamu beritakan kepada kami bahwasan Tuhan itu ada dan di mana keberadaannya? Lalu Yesaya mengatakan, Tuhan itu ada di surga. Apakah kita percaya begitu saja tanpa pembuktian apa-apa? Ketika Musa mengatakan bahwasan Tuhan kita ini pencipta alam semesta, namanya YHWH, dia tinggal di surga. Apakah kita yang mempunyai akal dan logika ini percaya begitu saja? Sudah pasti tidak. Maka jalan satu-satunya Tuhan harus menggunakan cara ataupun solusi untuk meyakinkan umat manusia bahwasan ini ekstensi yang akan saya tunjukkan supaya kalian yakin bahwasan Musa ataupun Yesaya ataupun Yeskiel, mereka tidak berbicara kosong. Dengan cara satu-satunya saya datang dalam nyala api ataupun awan, saya tunjukkan kepada kalian, ini saya. Nah, ini yang disebut ekstensi, bukan sains. Kalau sains di dalam Alkitab banyak sekali, tetapi kita tidak bahas sains di sini. Silakan. Buktikan. Itu narasimu, bro. Itu narasimu tentang masalah. Ya kalau kayak gitu-gitu sih sebenarnya banyak di Al-Quran. Itu banyak ayatnya mengenai bahwa eksistensinya dia menceritakan itu ada banyak. Kalau kamu buka surah Al-Hasyr, surah Al-Hadid, itu di surah 57, itu malah bagus itu. Itu berhubungan juga dengan sains itu. Yang tadi saya katakan nih contoh yusabbihul lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dia maha kuasa atas segala sesuatu, wal awalu wal akhir wal dohir wal batin wa kulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, dia yang maha akhir, dia yang dohir dan yang batin, dia yang wa huwa bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu itu mengetahui. Ayat berikutnya huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yuliju fin nahar. Ya, terjemah aja ya, itu surah Al-Hadid ayat 57, kamu boleh sambil baca.
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan dalam 6 masa kemudian dia semesta wal ars, kemudian dia bersemayam di atas ars, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ada lagi yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidati sudur, gitu kan. Dia yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dia mengetahui segala isi hati. Itu ada eksistensi, tapi di balik itu kan tadi kau menyampaikan tentang bagaimana itu tentang keimanan sebenarnya. Nah, pembuktiannya gitu kan, pembuktiannya sebenarnya kita kalau tidak berlama-lama, ini mohon maaf nanti kalau saya salah kamu bantah karena saya juga dengar dari Kristen. Pembuktian eksistensi Tuhan itu adalah dengan turun menjadi manusia. Dari tadi gue udah singgung-singgung, kamu nggak kesini-sini sih, nggak peka kamu ya, tega lo ini. Ngertiin aku dong. Dari tadi aku singgung bahwa Tuhan itu menjadi manusia, menjadi Yesus itu loh, berubah. Itu katanya alasannya sebagai eksistensi Tuhan. Kalau kami nggak gitu. Eksistensi Tuhan itu tentang bagaimana Tuhan sendiri menginformasikan tentang dirinya siapa yang tidak tidak sama dengan makhluknya. Dia mengatur segala makhluknya, menciptakan segala makhluknya, dan apa yang diinformasikannya itu diterima oleh logika, akal sehat, sains, dan lain sebagainya. Itu pembuktiannya. Bahkan bagaimana sebelum manusia diciptakan itu seperti apa, manusia diciptakan nanti bagaimana, hidupnya seperti apa, nanti kembalinya kemana, bagaimana prosesnya, itu ada, itu bukti eksistensinya ada. Lah di kitabmu aja, mohon maaf kata ini, manusia sebelum diciptakan itu nggak ada informasinya, dia itu seperti apa, nggak ada itu. Kalau di kami itu ada. Bagaimana kami itu berada di alam ruh, bagaimana kami bersaksi kepada Tuhan, bagaimana kami belum disebut apa-apa. Kalau ketika kita berada di alam ruh itu ada di surat 7 ayat 1-2. Lalu bagaimana kami sebelum menjadi manusia diawali dengan saripati tanah sperma yang terpancar, itu ada di surah Ali di sana ayat 1 ayat 2, itu ada di surah Al-Mu'minun juga dari ayat 12 sampai ayat 14, itu ada informasinya. Itu membuktikan eksistensinya, keberadaannya itu bisa diterima oleh akal. Dan yang maha ada ini adalah ini ada ini, tetapi bukan sama dengan makhluknya. Karena kalau sama dengan makhluknya itu ada kelemahan. Begitu konsepnya bro dari saya itu. Dan banyak yang lain-lain tadi seperti beberapa ayat di surah Ar-Rahman tentang informasi-informasi yang memang itu tidak dimiliki oleh manusia sebelumnya, sehingga manusia hanya kemudian berdasarkan penelitian. Di surah Al-Furqan ada bagaimana dua laut bertemu, dua air bertemu tapi tidak menyatu. Itu ada kayak gitu. Itu orang ketika beriman mengatakan Robbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina ada benar. Barusan saya jadi lupa. Robbana ma khalaqta, ya Tuhan kami yang memelihara kami, sungguh Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau dari segala apa yang disifatkan oleh manusia atau sifat lemah. Subhanaka, Robbana ma khalaqta hada batila subhanaka. Aduh, jadi lupa lagi nih, aduh parah. Robbana ma khalaqta hada subhanaka fakina ada benar, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Karena kami memang tidak menyekutukannya, kami percaya. Oh, akal kami percaya, akal kami bisa menerima apa yang perlu kami imani gitu. Akal kami ini menuntun, bisa diterima gitu. Begitu Bro Meme, silakan yang lain dulu. Saya mau bikin kopi lagi biar nanti agak sedikit panas. Mungkin kopinya mau dibikin jahe nih. Lanjut dulu, itu ada yang rese juga. Meme, mau jawab Ustadz Alif bicara tadi, silakan. Kalau mau jawab, kalau enggak saya jawab. Atau kalau enggak kamu gabung sama Giga itu. Ya, boleh. Kalau saya sih sudah mengatakan tadi. Oke, saya mau tanya kalian dua kalau begitu. Saya tanya kedua-duanya. Tuhannya kamu itu berdua itu apakah maha mengetahui? Iya, sudah pasti dong. Kalau Oke, Tuhan itu sudah Tuhannya pasti kamu menciptakan bumi dan alam sekitarnya semuanya Tuhan yang ciptakan atau bukan? Iya. Suruh Giga jawab juga. Ya. Oke. Alkitab sebagai satu bentuk kitab atau apalah itu, Bible itu yang turunkan Tuhan kan? Bukan. Kalau Bukan. Alkitab Oke.
Oke, Alkitab itu tidak. Alkitab Bentar. atau Bible bukan dari Tuhan. Oke. Bukan, perlu bentar dipelajari. bang, saya luruskan dulu. Alkitab secara kitab itu tidak ada diturunkan Tuhan. Jadi kami tidak pernah mengimani bahwasan Tuhan itu menurunkan kitab suci secara kitab, itu tidak, tetapi dia berfirman. Lalu firmannya ini didokumentasikan. Oke, firmannya didokumentasikan. Itu juga berarti kita katakan langsung, oke? Informasi yang ada di dalam situ berarti langsung karena didokumentasikan, tidak mungkin salah, dan itu datang dari Tuhan. Tuhan kamu yang menciptakan bumi dan alam seluruhnya. Oke? Maka kalau Tuhan kamu yang menciptakan alam, bumi, dan seluruhnya, maka Tuhan kamu juga yang mengetahui bagaimana bentuk bumi itu, bagaimana proses berputarnya bumi itu, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, jika apa yang diungkapkan dalam bentuk firman itu tidak sesuai dengan keadaan bumi, atau harus sesuai dengan keadaan bumi, menurut kamu harus sesuai atau tidak? Ini yang menciptakannya, dengar dulu. Ini yang menciptakan, yang menciptakannya bumi itu membuat firman, ya kan? Tentang bumi. Salah satunya tentang bumi. Nah, harusnya sesuai dengan keadaannya atau enggak? Tadi Ustadz Alif bernarasi bahwa kalau di Al-Quran itu mengatakan bahwa apa yang diciptakannya itu diketahui mulai dari asalnya, bahkan keluar dan masuknya. Apa barang yang keluar dan masuknya yang berurusan dengan bumi itu diketahui semua dan diungkapkan semua. Bahkan pada saat itu secara ilmuwan itu belum bisa lihat, belum bisa tahu, belum bisa membuktikan. Tapi di akhir waktu ini satu persatu ketahuan dan tersesuaikan. Nah, menurut kamu apakah itu tidak layak? Sebagai Tuhan yang mengetahui, yang menciptakan, apakah layak atau tidak dia memberikan informasi yang benar itu layak atau yang salah itu layak? Itu aja. Kalau dikatakan layak atau tidak, saya tidak bisa memastikan. Kenapa saya katakan tidak bisa memastikan? Karena di dunia ini secara kebetulan itu bisa saja terjadi. Contoh seperti di dalam Alkitab tadi. Kamu harusnya memilih sesuatu dengan norma, itu pertama. Yang kedua, kamu harus pilih dengan akal sehat. Kalau yang ketiga, kamu harus memilih dengan jujur. Jika ada kamu dapati ketidaksesuaian, mungkin kamu bisa salahkan yang mendokumentasikan. Yang mendokumentasikan firman itu salah sasaran. Itu mungkin. Jawaban seperti itu lebih diterima, lebih gentle, lebih laki-laki. Lebih berpegang pada norma untuk pembuktian. Itu maksud saya. Kalau saya sudah saya katakan tadi, kalau berkaitan dengan ketika ada Al-Quran ataupun Alkitab, ada kesamaan dengan sains yang zaman modern ini, sudah saya katakan tadi, itu bisa saja terjadi secara kebetulan. Karena apa? Memang bentar dulu Bang, gantian. Oke. Aku bilang oke, aku terima. Jadi, di dunia ini kan memang sering sekali terjadi secara kebetulan. Bukan tidak terjadi, jadi itu kita harus akui. Contoh seperti di dalam kitab Yesaya tadi menjelaskan bumi ini bulat, lalu zaman modern sekarang ada NASA ataupun yang lain-lain, mereka menemukan bahwasannya bumi itu bulat. Nah, apakah kita harus mengatakan Alkitab ini benar-benar sesuai dengan sains? Ya saya katakan itu bisa saja terjadi kesamaan. Nah, bisa saja terjadi kesamaan, tetapi itu tidak ada kaitan dengan ekstensi Tuhan. Ekstensi Tuhan yang saya maksud tadi adalah salah satu bentuk pembuktian ketika manusia itu ragu tentang keberadaannya. Contoh. Oke, sudah. Sekarang begini. Oke, jawabannya sudah kan? Atau belum? Kalau belum saya kasih waktu. Udah, lanjutkan. Nah, sekarang begini. Meme, Tuhan yang kau bilang tadi cipta bumi. Terus Tuhan juga yang menceritakan tentang bumi itu. Terus Tuhan juga yang kita sebut dengan kebetulan benar. Masuk akal ke tidak? Saya yang bikin barang ini, saya yang pindahkan taruh di atas sana. Ini handphone saya taruh di atas kulkas saya. Terus waktu ditanya, kebetulan saya ingat. Atau kebetulan saya tahu. Mungkin nggak kebetulan saya tahu. Bukan kebetulan saya tahu. Memang saya melakukannya. Nah sekarang saya tanya, Tuhan kamu itu menciptakan bumi ini kah tidak? Layak kah tidak kalau dia benar atau tidak tentang dia ketika dia menceritakan tentang bumi ini?
layak atau tidak kalau dia menceritakan tentang bumi ini salah. Kalau tadi kau sudah bilang itu hanya kebetulan, saya terima sudah, oke lah. Tapi kebetulannya semua kebetulan. Itu yang terjadi pada Islam. Sekarang saya mau tanya, kalau sebaliknya, ternyata apa yang diceritakan itu tidak sesuai dengan yang terjadi pada bumi itu, layakkah tidak kira-kira itu dia yang sebagai yang maha tahu, yang menciptakan, yang menggeser sana sini, itu bicara salah, itu layak atau tidak? Itu saja. Kau jawab saja. Kalau kau bisa salahkan tadi itu yang dokumentasi bisa. Sekarang kau ngaku, oh berarti itu bang, itu yang dokumentasi yang salah itu. Don't salah sebutkan dalam kitab itu. Kalau salah. Kalau. Tapi kau bilang bahwa itu tidak membuktikan eksistensi, itu lucu. Kenapa? Karena yang kita mau uji eksistensinya adalah yang menciptakan bumi ini. Adalah yang mengatur segala macam bumi ini. Bagaimana dia salah sebut? Tidak masuk akal. Itu maksudnya, Meme. Bagaimana dia jadi cuma kebetulan? Itu. Nah, sekarang kau jawab. Sekarang saya belum buka apa-apa. Kalau kau jawab, betul. Itu masuk akal. Saya terima. Tapi kalau kau bilang, itu kalau seandainya ada salah, itu berarti dokumentasi yang salah. Bukan dari Tuhan yang salah. Saya juga terima. Sudah. Silakan. Oh ya, kata silakan biar saya paparkan. Oke. Saya sudah katakan tadi, saudaraku harus pahami dulu arti eksistensi itu apa sih sebenarnya. Eksistensi. Kau sebut saja salah. Eksistensi itu Eksistensi. Bukan ekstensi. Itu keberadaan. Eksistensi. bentar. Eksistensi itu harus dipahami dulu. Eksistensi mulu. Eksistensi. Bukan ekstensi. Kalau Iya. ekstensi itu tambahan. Bentar, kalau lidah saya tidak sama seperti abang kan jangan dipaksakan dong. Oke. Masalahnya kita Orang bicara kadang-kadang tentang, tidak bisa masalahnya kau tadi bentar, bilang Bang. gini, kalau abang tidak tahu tentang apa itu ekstensi, kalau abang tidak tahu apa itu ekstensi, tapi ekstensinya kau sebut salah, baru kau bilang saya tidak tahu, bagaimana? Kalau orang tidak bisa menyebutkan R, itu jangan dipaksakan. Tidak ada R di situ, aduh. Iya, ini kan seandainya. Oh iya. Oke. Lanjut sudah tuh. Meme bos. Kalau saya tidak paham tentang ekstensi, ngapain saya harus membahas tentang topik ini? Ya. Maka itu Oke. saudaraku harus pahami dulu, buka Oke. KBBI itu lebar-lebar, baca di situ apa arti eksistensi. Oke. Betul. Jadi kalau disambungkan dengan sains, nyambungnya dari mana coba? Sinkronnya dari mana? Oke. Saya rasa kok tidak mampu menjawab dengan hal itu, bahwa itu sebuah pembuktian. Karena tadi saya sudah berikan contoh, bahwa itu bukan sebuah kebetulan. Kenapa bukan sebuah kebetulan? Karena saya pelakunya. Kalau saya pelakunya, tidak mungkin ketika saya jujur, ketika saya bicara benar, ketika saya catatkan benar, maka itu bukan kebetulan, tapi itu memang kejadian. Itu memang karena saya yang melakukannya. Oke, itu adalah eksistensi. Kehadiran saya untuk melakukan itu. Yang diuji adalah kehadiran Tuhanmu, yang betulkah dia membuat itu bara. Begitu. Bukan masalah dia hadir, tapi dia hadir ketika pembuatan itu barang, ketika penciptaan itu barang, sehingga dia tahu bulatnya seberapa, beloknya seberapa, seperti telur kah bukan, itu dia yang tahu. Begitu loh. Eksistensi itu bukan dia hadir dari tanah begitu keluar, bukan. Itu tumbuh. Begitu. Ini saya ulang. Kalau kau bilang bahwa tidak ada hubungan, kau salah. Karena yang kita bicarakan adalah Tuhan yang menciptakan. Masa dia bicara barang yang diciptakan saja salah. Tapi saya belum tuduh bahwa kau ada bikin kesalahan, atau kitab itu ada bikin kesalahan, atau informasinya ada yang salah dengan bertolak belakang dengan. Saya belum tuduh. Tapi kau mengakui dulu bahwa ini kita bicarakan eksistensi, itu dapat menjadi parameter, dan itu parameter penting. Kayak boleh saya tambahkan Bang Abi? Boleh. Kayak semacam begini, ini singkat aja. Kalau kita melihat jejak kaki gajah atau hewan lain, kita yakin nggak bahwa akan adanya eksistensi gajah itu? Apa perlu kita sudah melihat gajahnya wujud langsung secara ini?
tapi dengan melihat jejak kaki gajah atau beruang atau hal yang lain misalnya, atau ban, berarti kan ada kendaraan. Nah, dari situ saja pembuktiannya salah satunya di situ. Kalau misalnya ada Sang Maha Pencipta, maka harus ada ciptaan. Kalau kita berbicara pencipta, berarti harus ada ciptaan. Eksistensi Sang Maha Pencipta itu dengan adanya kita sebagai ciptaan alam semesta ini. Nah, makanya kalau katakan tadi, pembuktian tentang keberadaan Tuhan atau keeksistensi Tuhan itu mau dilihat dari sisi mana? Apakah dilihat dari sains atau seperti apa, kan gitu harusnya. Makanya harusnya ada rumusan dulu gitu loh, ya Bang. Nah, Ya, gitu saya. ya. Ayo Meme, monggo, bagaimana? Masa Iya, saya mau bicara Mas- apa lagi karena saudaraku ini saya sudah katakan tadi, buka KBB itu artinya ekstensi itu apa? Sudah saya katakan tadi, tapi kalian tidak mau, masih keras kepala, itu yang pusing saya. Meme, ini kan parameter. Kalau toh? memang Orang kita buta. bahas tentang sains, artinya kita tutup topiknya, kita ganti ke sains. Bukan Tapi kalau masih Meme. bahas ekstensi, bentar dulu Bang. Ketika Oke, sudah saya katakan tadi berulang-ulang ya, ketika ada sebuah cerita yang ditulis di dalam Alkitab, lalu pada zaman modern sekarang, lalu ada sains yang menemukan ada kesamaan, itu tidak bisa kita jadikan ekstensi Tuhan. Meme, Ketika ada sains yang menemukan ada kesamaan, bentar dulu Bang. ya. Bentar dulu. Ketika Iya, kita iya, menemukan zaman sekarang itu ada sains yang menemukan ada kesamaan di dalam Al-Quran, lalu kita mengatakan, oh itu eksistensi Tuhan kami. Sudah saya katakan tadi, di dunia ini secara kebetulan itu sudah banyak terjadi. Yang kita bahas tadi itu tentang eksistensi Tuhan, bukan tentang yang lain-lain. Kalau tentang secara kebetulan itu saya katakan, contoh saya ini ya. Ini saya contohin supaya teman-teman paham ya. Ini contoh secara kebetulan ya. Contoh, hari ini saya jalan ke Jakarta ke Monas. Saya bertemu dengan teman saya namanya Abi pada jam 9 pagi. Besoknya bisa terjadi lagi. Nah, itu disebut secara kebetulan. Nah, ini sama juga ketika Al-Quran mengkonfirmasi berkaitan dengan contoh seperti bumi bulat. Lalu zaman modern sekarang ada sains yang menemukan, lalu ada kesamaan. Sudah saya katakan tadi bisa saja itu terjadi secara kebetulan. Tetapi Iya, paham. Saya sepakat. Tuhan. Sudah saya katakan dari tadi. Oke, Meme. Saya kasih satu contoh buat kau bahwa kau lihat ini kebetulan atau bukan. Oke? Oke, Meme. Meme tidur. Meme sedang tidur. Saku celananya diletakkan di belakang pintu. Saya memasukkan uang 50.000 di dalam saku celana Meme. Terus ketika saya tunggu Meme keluar dengan menggunakan celana yang sama, saya bilang, Meme, saya minta uang 50.000. Meme bilang, tidak ada. Saya bilang, ada, Meme. Ada di mana? Ada di saku kamu. Kebetulan atau bukan? Lama jawabnya, saya jawabin. Nggak kebetulan, Bang. Meme, saya minta izin, ini malam saya bisa kuliti kau, tapi saya mau bilang buat kau, toh, ini kan kau debat kemana-mana, toh, ini kan kau debat kemana-mana, sehingga sayangnya saya, itu perlu memberitahukan kau cara menentukan parameter, ukuran, indikator. Kalau kau kemana-mana bilang seperti ini, maka kasihan kau, begitu loh, itu satu. Saya udah begini aja kita tutup ekstensi Tuhan. mau nanya Kita bahas Meme. sains saja. Tunggu Meme. Ini saya punya kesempatan untuk Kita bahas kasih sains tahu. lah kalau begitu. Oke, mau terserah kau bahasannya apa namanya, tapi saya mau bilang buat Meme. tahu. Meme, Nggak paham bahwa Bang Meme ini. Di Maksudnya gini kitab Bang Abi, Bible harusnya Markus kan 16 ayat 18 mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Menurut Sen, masuk logika nggak? nggak itu nanti nggak Itu tentang bukan eksistensi sains Tuhan. itu Bang. Kok sains dari mana sains itu? Nah, itu kan minum racun.
Memegang ular minum racun kok sains? Abang ini tidak Selamat paham nggak? Bisa sains, selamat tapi nggak tuh orang? bertanya pula. Bang, bisa selamat nggak tuh Bang? Secara sains bisa Enggak, selamat nggak tuh kamu Bang? paham sains atau tidak? Enggak paham sains, nanya soal Gini, racun pula. Bang Mimi, makanya kan gini, ada pengkomparasian gitu. Kayak misalnya Maurice Bucaille ya, apa Bucaille itu yang orang Prancis itu, yang mengkomparasikan antara sains, Bible dan Al-Quran ya kan begitu. Atau misalnya kita berbicara tentang keberadaan Bang Meme itu mau kita lihat dari sudut mana? Apakah dari sudut ilmu pengetahuan atau keimanan atau yang seperti apa kan begitu. Makanya tadi itu berbicara tentang eksistensi, tentang maksud dari eksistensi ini tentang keberadaan. Keberadaan Tuhan itu bisa dilihat dari mana kan begitu. Otomatis dari ciptaannya. Di dalam ciptaan ini kan kita banyak, termasuk alam semesta yang teratur, termasuk masalah embriologi, masalah yang lain-lainnya itu kan. Kalau misalnya dari manusia, apakah manusia itu sampai ke arah sana? Oh, manusia bisa sampai setelah misalnya mendapatkan informasi daripada sang pencipta misalnya, atau kita teliti dulu secara ilmu pengetahuan, secara akal gitu. Otomatis kan kita ini difasilitasi akal pikiran kan, Bang Meme. Maka tolak ukurnya di sana menurut saya. Meme membatasi kata eksistensi dengan hanya mengartikannya sebagai kehadiran. Tapi kehadiran itu juga adalah keberadaan. Begitu loh. Nah, kalau kau pergi ke sekolah, kau bisa jawab ketika di absen. Meme hadir, bisa jawabannya hadir. Bisa meme, bisa jawabannya ada. Meme lupa ini meme lupa. Begitu. Ini yang saya bilang parameter. Tapi kalau meme kotanya, mana sekarang karena saya sudah tidak sabar lagi, kalau kotanya mana ayat sains yang bikin di tahun 18, 17, 16 sekian, bahkan pendeta pun, yang dulu sekolah pendeta dengan ranking terbaik, anak seorang pendeta sekalipun, bapak pendeta, anak pendeta, itu keluar dari agama itu di tahun 16 sekian, saya bisa tunjukin buat kau. Dan banyak sekali jumlahnya. Pendeta-pendeta yang seperti itu. Oke? Saya mau kasih tahu, kau lihat saja di Ayub 26:11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Begitu diperiksa tiang-tiang langit ini apa? Coba kau baca terus. Kau tulis saja langit-langit di itu. Alkitab Sabda itu nanti keluar. Kau baca semua yang ada tiang-tiangnya. Kau baca di situ. Nanti kau baca. Kau lihat di situ. Nah, ayat ini bikin semua orang rata-rata bahkan yang bukan ilmu sains itu keluar dari keyakinan ini. Karena menurut mereka ini ada kurang lebih sekian ya, 60%. Bukan masalah hanya dengan sains, tapi yang berkaitan dengan sains itu bahkan tertolak. Karena tidak mungkin. Masa dia menciptakan, dia juga tidak tahu memberikan informasi salah. Itu tidak mungkin. Begitu. Itulah kebetulan yang salah kalau kau bilang begitu. Nih, bos lompat. Tuh, bagaimana nih? Kita mau rawat juga udah nggak bisa jadi. Meme bos sudah keluar. Giga juga tadi baru masuk sadar tentang pembicaraan, langsung Giga keluar. Bingung aja tuh Bang Abi. Nggak jelas Ya. Bang ini. Enggak, Itu tadi berbicara tentang eksistensi Tuhan, tapi dia lari ke tentang masalah Musa, mukjizat, menampakkan. Kan berbeda. itu si Giga biasa debat sama aku. Begitu dia masuk, aku kencang dan dia sudah jawab ada, oke? Dia mau bicara, tapi tiba-tiba langsung keluar karena kalau udah sampai di sini memang urusan ini masalah. Padahal biasa sampai pagi tuh si Giga juga biasa sampai pagi, tapi masalah pertanyaan tadi dia udah tahu ini mau menjebak. Cuma kan ya gitu Bang ya, agak aneh aja. Jadi kemana ini? Udah pada pergi? Lari, Giga lari, Meme lari. Bang Alip yang ninggalin sebetulnya. Waduh.
Eksistensi mulu dari tadi, tapi doktrin mulu yang dikeluarin, bingung Iya aku. makanya itu. Terus kan eksistensi Tuhan itu kan bisa dilihat juga salah satunya lewat sains gitu, pembuktian secara sains gitu kan gitu. Dia Iya, nggak pernah bukti di Tuhan itu sana. eksis kan? Ya iya di sana malah jangan bawa-bawa sains pula kan. Aneh gitu loh, makanya mau dilihat dari sudut pandang mana kan begitu. Kalau berbicara keimanan, ya selesai. Ngapain ini debat? 10 tahun sekali Tuhan harus turun kalau kayak gitu. Oke lah, meme bosnya udah kabur ini. Orang gigas Assalamualaikum aja. warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.